Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Saragi dengan NIM 11S23050. Saya dari kelompok 1 untuk proyek MADAS, di mana kelompok saya juga beranggotakan Alberto Napitupulu, Joy Kristo Truli, dan Marcel Manurung. Kami akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul irisan kerucut. Jadi di sini saya akan membahas 3 jenis irisan kerucut, yaitu irisan elips, parabola, dan hiperbola. Jadi yang pertama itu irisan parabola. Irisan kerucut berupa parabola jika bidang datar sejajar dengan salah satu garis pelukis kerucut. Bidang datar itu yang berwarna biru ini. Dan sumbu kerucut itu adalah garis vertikal atau biasa dibilang tinggi kerucut, atau yang bisa juga dibilang dengan panjang kerucut. Rumusnya itu sudut alfa sama dengan beta, dengan syarat tidak melalui puncak kerucut T. Jadi besarnya alfa itu pada case irisan parabola ini sama dengan besarnya beta. Kondisinya itu seperti pada gambar berikut, dengan catatan tidak melalui puncak kerucut T. Tapi kalau jika dia melewati puncak kerucut T, itu tidak bisa lagi dibilang dengan irisan parabola, melainkan sebuah garis lurus. Yang kedua itu irisan elips. Irisan kerucut berupa elips jika alfa lebih besar daripada beta. Kalau di case irisan parabola itu alfa sama dengan beta, ini di elips ini beda. Di elips itu rumusnya itu alfa lebih besar daripada beta, tapi dengan syarat bidang datar tidak melalui puncak kerucut T. Apabila puncak kerucut T-nya apabila melalui puncak kerucut T, irisan itu bukan lagi disebut dengan irisan elips. Irisan itu bukan disebut dengan elips, tetapi disebut dengan sebuah titik, yaitu titik T. Yang ketiga itu ada irisan hiperbola. Irisan kerucut berupa hiperbola itu jika alfa lebih kecil daripada beta. Jadi ini juga berbeda dengan elips. Kalau elips itu alfa lebih besar daripada beta, ini alfa lebih kecil daripada beta. Dengan catatan yang sama, yaitu tidak melalui puncak kerucut T. Terus kalau pada case hiperbola ini, jika melalui puncak kerucut T, maka irisannya berupa sepasang garis lurus yang berpotongan di titik T. Seperti pada gambar berikut. Jadi pada intinya, baik di lingkaran parabola, elips maupun hiperbola, itu bidang datarnya tidak boleh melalui titik puncak kerucut T. Namun untuk lingkaran untuk bidang lingkaran itu bidang datarnya itu horizontal tegak lurus dengan sumbu kerucut. Sedangkan parabola tinggal membandingkan nilai alfa dan beta. Sekian penjelasan saya tentang irisan hiperbola, parabola, dan elips. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang samaan parabola ini. Jadi secara definisi parabola itu kurva yang terbentuk dari titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari titik fokus dan garis direktris. Misalnya seperti pada kurva irisan kerucut ini. Jadi pada irisan kerucut itu ada 3 jenis kurva, yakni parabola, elips, dan hiperbola. Jadi ketiga kurva ini dia memiliki persamaan yang sama, yakni dari jarak PF itu sama dengan P jarak dari P ke si L, di mana P itu titik sembarang, F itu titik fokus, L itu proyeksi titik P ke garis direktrisnya, dan E itu konstanta eksentrisitasnya. Jadi misalnya seperti ini, di sini ada garis direktrisnya, kemudian di sini ada titik fokusnya, dan kemudian di sini titik P, yakni titik sembarangnya. Jadi dari titik P ke sini itu ini si L. L itu ini proyeksi titik P pada garis direktris, dan kemudian itu nanti juga akan kita bandingkan dari jarak titik si P ke si F. Jadi nanti bentuknya seperti ini, misalnya PF dibandingkan dengan PL itu sama dengan 1. Inilah aturan untuk persamaan parabola. Ketika dia 1, barulah itu bentuknya menjadi parabola. Jadi apa sih parabola itu? Parabola itu himpunan dari titik-titik yang ada di garis ini.
Jadi ketika himpunan titik-titik ini kita garsir atau kita hubungkan, dia akan membentuk kurva parabola. Makanya itu disebut persamaan parabola. Ada apa persamaan lain? Kalau misalnya di sini nilainya lebih di antara 0, ini saya seperti lainnya, maka ini nanti bentuknya elips. Tapi kalau misalnya E-nya itu lebih besar satu, ini nanti dia bentuknya hiperbola. Tapi saya akan hanya menjelaskan yang parabolanya saja. Nah, jadi di persamaan parabola itu ada namanya persamaan y kuadrat sama dengan 4px. Jadi saya akan menjabarkan dan menjelaskan dari mana datangnya persamaan itu. Nah, jadi kita akan membandingkan PF dengan P ke si L. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kita akan menggunakan rumus yang membandingkan jarak dua titik itu, yakni D sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurangi 2 kuadrat. Jadi pertama kita akan membandingkan P ke si A dulu. Jadi P X-nya ini yang pertama, untuk yang kedua ini P X1 itu X di sini dikurang dengan X2-nya ini P. Kemudian dikuadratkan dan ditambah Y1 dikurang Y2, maka di sini Y kurang 0. Nah, kemudian kita bandingkan P dengan L. Jadi P itu yang pertama X-nya, X1-nya itu X dikurang dengan X2-nya min P. Nanti ini hasilnya bakal positif. Kemudian kita bandingkan juga Y-nya. Y1-nya itu Y, Y2-nya itu juga Y. Jadi di sini ada Y dikurang Y. Nah, kemudian kita bisa kuadratkan ke dua ruas biar bisa kita hilangkan akarnya, sehingga nanti sisanya tinggal X kurang P kuadrat ditambah Y kuadrat X tambah P kuadrat. Dan karena Y kurang Y, karena itu sama nilainya, jadi ini akan menghasilkan 0 dan 0 kuadrat itu 0, maka kita bisa hilangkan aja Y-nya. Jadi tinggal sisa seperti ini. Kemudian kita akan pindahkan ke sini, X tambah P kuadrat kurang X kurang P. Nah, nanti dari sini kita bisa tinggal kuadratkan, yang kemudian akan menghasilkan Y kuadrat P. Dari sini kita bisa sederhanakan lagi biar kita tinggal mencoret-coret dan menjabarkan hasilnya. X kuadrat tumbuh lagi dengan X kuadrat, kemudian 2px di sini tumbuh lagi dengan 2px, karena di sini dia negatif, ketemu negatif maka dia akan positif. Dan di sini kemudian P kuadrat dikurang P kuadrat, sehingga nanti hasilnya bakal syarat, dan ini juga syarat. Jadi hasilnya tinggal 4px. Nah, dari itulah datang persamaan parabola. Namun dengan catatan persamaan ini hanya berlaku jika persamaan parabolanya itu terbuka ke kanan, karena dia di sini menggunakan Y kuadrat. Kalau misalnya tadi mau ke atas atau ke bawah, dia akan menggunakan persamaan X kuadrat. Dan kenapa dia ke kanan? Karena dia itu positif. Kalau dia negatif, tadi dia akan menjadi terbuka ke kiri. Begitu juga kalau dia X kuadrat dia hanya positif, dia akan terbuka ke atas. Tapi kalau dia negatif, dia akan terbuka ke bawah. Jadi saya bisa bilang persamaan parabola ini terbuka ke kanan dengan puncak di titik 0,0. Sini titik puncak 0,0 dan fokusnya berada di sini P,0 dengan garis direktrisnya nih X sama dengan min P. Jadi di sini ada contoh soalnya. Jadi di soalnya ini kita disuruh untuk menentukan titik fokus dan persamaan garis direktris dari persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 20x. Seperti yang gue bilang tadi kan, kalau dia di sini pakai Y, kalau dia di sini pakai Y, baru di belakangnya ini mengikutinya positif, jadi ini dia bakal terbuka ke kanan. Nah, jadi kita udah tahu titik fokus itu, kita bisa bilang titik fokus itu F, dengan persamaan garis direktris. Jadi garis direktris itu L. Tapi karena di sini dia Y, jadi otomatis garis direktrisnya itu X.
di mana garis, karena dia di sini apa positif, dia jadi garis tidak terus itu min P. Nah, jadi kita minta atau dicari titik fokus dan persamaan garisnya. Jadi kita minta dicari ini adalah nilai si P. Nah, di sini kita bisa mulai dari i kuadrat sampai dengan 20x. Kan ini yang ditahui. Dan juga kita tahu rumus dari persamaan parabola untuk yang terbuka ke kanan itu y kuadrat sama dengan 4px. Nah, jadi kita bisa tinggal mencari 4 kali berapa yang menghasilkan 20. Jadi 4 kali 5 itu dia menghasilkan 20. 4 kali 5 menghasilkan 20. Otomatis kita langsung dapat inilah nilai P-nya, si 5 itu. Jadi titik fokusnya itu berada di 5,0 dan garis direktrisnya itu berada di min 5. Nah, kayak itulah cara mengerjakan soal untuk soal nomor 1. Ini satu contoh soal lagi. Jadi di sini dia menanyakan untuk mencari persamaan parabolanya dengan puncak di titik awal, di titik asal atau titik awal. Ini titik asal itu berarti dia 0,0 melalui min 4,8 dan terbuka ke kiri. Jadi kalau terbuka ke kiri dia rumusnya bakal menjadi dia jadi bakal negatif. Jadi y kuadrat sama dengan 4. Jadi kita udah dapat di sini ada nilainya untuk x dan y-nya. Jadi nilai x-nya itu min 4 dan nilai y-nya itu 8. Kita bisa langsung masukkan ke sini. Y kuadrat sama dengan min 4 x. Dimana y-nya itu 8 kuadrat min 4 dengan x-nya nilainya itu min kan 8 kuadrat itu hasilnya 64 dan min 4 dikali min 4 itu akan menghasilkan 16. Jadi kita tinggal bagi dan kita dapatkan P itu nilainya. Nah, jadi dari sini kita bisa tinggal masukkan nilai P ini ke dalam sini untuk mendapatkan persamaan parabolanya. Maka y kuadrat min 4 kali 4 y kuadrat disebut dengan min 4x. Inilah persamaan parabolanya. Dan karena dia di sini disuruh mencari sketsa grafiknya, dia tinggal gambarkan kayak gini. Inilah potongannya, sinilah titik asalnya. Baru disinilah garis direktrisnya. Kalau tadi dia terbuka ke kanan, garis direktrisnya bakal ke sini. Tapi kalau dia terbuka ke kiri, maka garis direktrisnya di arah sini. Nah, kemudian di sini ini sebagai nilai C. Beginilah nanti sketsa grafik kurva parabolanya. Langsung aja, ini soal dulu dari kelompok 1 akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagian dari irisan berikut, yaitu elips. Ini merupakan bagian dari bab 10 dengan penjelasan. Pertama, sini saya sudah membuat beberapa komponen dari elips beserta gambar-gambarnya. Jadi yang ada di gambar ini, sebelum masuk itu, elips itu memiliki dua buah bentuk, yaitu elips horizontal dan juga elips vertikal. Jadi yang sedang kita lihat ini merupakan dua bentuk elips yang merupakan elips horizontal, dikarenakan dia lebih menonjol ke horizontal dan lebih pendek, lebih rendah di sumbu vertikal. Di sini ada yang pertama itu ada komponen aksen dan A, itu kita lihat di gambar ini. Kita bicarakan yaitu yang ini dan yang ini. Itu merupakan titik puncak dari elips. Jadi bisa dilihat di sini dia itu merupakan bagian terubah di gambar yang berada di sumbu X. Lalu ada yang kedua yaitu aksen dan A, itu merupakan sumbu mayor, dan B aksen dan B itu merupakan sumbu minor. Maksudnya di sini sumbu mayor itu merupakan sumbu yang menentukan B itu vertikal atau horizontal. Jadi karena gambar ini merupakan horizontal, elips horizontal, maka sumbu mayornya itu berada di sumbu X dan sumbu minornya itu berada di sumbu B. Beginilah sumbu A dan
dan lalu bagian kemungkinan yang selanjutnya itu ada titik fokus. Titik fokus itu berada di sini X. Ini ini itu untuk kita dengan gambarin yaitu elips horizontal. Jadi komponen yang selanjutnya itu ada di komponen yang selanjutnya itu merupakan titik fokus yang berada di sumbu X dengan koordinat titik fokusnya itu C, 0 dan min C, 0 karena dia berada di sumbu horizontal X, sumbu X. Jika dia merupakan elips vertikal, yang berarti titik fokus di elips vertikal, maka dia itu akan berada di sumbu dan koordinatnya itu bukan C, 0 dan min C, 0, melainkan akan menjadi 0, C dan 0, C. Lalu di sini ada persamaan garis sentris, yaitu sama untuk horizontal dan vertikal, yaitu plus minus K. Nah, jadi bisa lihat di gambar ini ada garis itu. Ini ya, ini yang namanya garis sentris. Baik, belum ada masuk ke segitiga Z, itu merupakan segitiga yang ada di sini. Itu merupakan jarak dari titik pusat ke titik F dan titik puncaknya, yaitu titik puncak minornya, sumbu minor. Lalu kita masuk ke persamaan umum. Untuk elips, sebenarnya elips memiliki dua persamaan umum, yaitu elips persamaan umum untuk elips horizontal dan persamaan umum untuk elips vertikal. Mereka sebenarnya bentuknya berbeda, namun hanya memiliki satu perbedaan saja, yaitu ketika D itu elips horizontal, maka A kuadrat, A itu kan untuk sumbu mayor tadi ya, A kuadratnya itu merupakan pembagi dari X, dan untuk vertikal A-nya itu merupakan pembagi dari Y. Jadi jadikan saja hal tersebut untuk sebagai patokan jika ingin menentukan D itu elips vertikal atau elips horizontal sih. Jadi tinggal kamu lihat aja, tinggal Anda lihat jika A-nya itu dia itu pembagi apa, pembagi X atau pembagi Y. Jika dia pembagi X, maka dia itu merupakan elips horizontal. Jika dia pembagi Y, dia itu elips vertikal. Maka inilah persamaan umum untuk elips horizontal dan elips vertikal. Ini rumus untuk tandaannya. Kita akan coba masuk ke soal supaya penjelasannya bisa lebih mudah untuk dimengerti. Jadi saya sudah sediakan satu buah hal yang mencakupi semua yang mungkin muncul di elips. Jadi di sini sudah ada gambar, sudah ada bentang. Tentukan titik puncak dan titik fokus serta sketsa elips berikut dengan soal X kuadrat per 9 sama Y kuadrat per 4. Oh ya, sebelum ini perlu diketahui juga bahwa A itu pasti lebih dari B. A-nya itu merupakan yang penentu, D itu sumbu mayor dan B itu untuk minor. Jadi untuk elips hanyalah penentunya, sudah pasti A-nya itu lebih besar daripada B. Seperti yang diketahui di soal X kuadrat, saya bisa meriang kamera. Setelah di soal X kuadrat per 9 X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Dan seperti yang kita sudah lihat tadi, A itu pasti lebih besar daripada B, dan langkah pertama yang ingin kita lakukan itu kita menentukan B itu elips vertikal atau horizontal. Nah, A itu di B, sudah pasti 9 itu merupakan A dan 4 itu merupakan B. Nah, dari bentuk persamaan umum, X kuadrat itu per A kuadrat, bukan A. Jadi 9 itu merupakan 9 itu merupakan A kuadrat dan 4 merupakan B kuadrat. Jadi A itu sama dengan 3
B sebanyak 2. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya kita inginkan itu kan dia itu dari kali titik inter ini. Jadi sudah kita tahu di sini bahwa titik mayornya itu 3 dan titik minornya itu 2. Jika dia minta diameternya, maka 3 kali diameter dari helix. Maka kan ini itu kan sebenarnya dari panjang dari jari itu kan helix kan seperti lingkaran benar. Jadi kalau ingin misalnya diameter mayor atau diameter minor, maka ini tinggal dikali 3 kali 2. Jadi 3 kali 2 itulah diameter mayor dan 3 kali 2 kali 2 itulah diameter minor. Gitu. Kita masuk di sini. Titik fokus seperti yang kita ketahui rumus dari tadi kan itu gitu ya. Rumusnya itu A kuadrat dengan B kuadrat tambah 4 kuadrat tambah B kuadrat. Yang kita ingin ketahui itu C. Jadi itu C dengan A kuadrat B kuadrat kurang A kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. Seperti yang kita lihat. A itu merupakan yang paling besar itu 3, maka akan menjadi seperti maka dia akan menjadi seperti ini. Pemenangan akar dari 9 itu akar yaitu kuadrat kurang 4 itu 2, maka dia itu adalah akar 5 dari C yaitu 2 akar 5. Itulah ini rumus dari titik tadi untuk helix ini apa tadi helix karena helix ini hanya itu dia merupakan kembali yang berarti helix ini merupakan helix horizontal. Jika untuk helix horizontal, jadi helix horizontal, maka kita menjadi ada ya, C koma 0 dan C koma 0. C koma 0 dan C koma 0. Sudah tahu ini C-nya itu 5, maka posisinya itu akan 5 koma 0 dan gain 5 koma 0. Sudah diketahui jadi fokus ini akan di lalu kita tinggal masuk ke Excel. Dari semua yang kita tahu tadi kita sudah bisa menambah bagaimana bentuk kita dari helix tersebut ya. Pertama kita nomor itu dia itu di titik ini dan sudah pasti akan lebih panjang di bagian horizontal karena lihat helix horizontal di sebelah dia di sini adalah ini 3 di sini itu 3 di sini itu 2 ini berdasarkan ini ya. Nah, lalu kita bisa tambah lingkaran helixnya. Nah, sekarang pertanyaannya titik fokusnya itu di mana? Titik fokusnya itu berada di akar 5,0 dan 5,0. Akar 5 itu jika kita menggunakan kalkulator kita akan menemukan
per 5 itu 2,2. Yang berarti dia itu berada di titik fokus ya, karena dia di sumbu X tadi ya, karena dia merupakan model kalau maka titik fokusnya berada di sumbu X, itu berada di 2,2 dan 2,2. 2,2 dan 2,2. Baik, kita jumlah biasa dari elips yang Oke, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan hiperbola, di mana di sini dengan saya Marshall Manurung dengan NIM 11S23021. Oke, di sini ada persamaan hiperbola yang dimana kita akan mencarinya itu melalui persamaan irisan kerucut, di mana persamaan irisan kerucut adalah mutlak dari PF sama dengan epsilon mutlak dari PL, yang dimana PF ini adalah jarak dari P ke L. Dan di sini epsilonnya itu lebih besar dari 1, sehingga kalau kita ingin mengubahnya ke persamaan hiperbola, kita akan mengubah epsilonnya itu menjadi epsilon kuadrat kurang 1, dia itu akan berubah menjadi positif. Di sini kan kita ini tuh dapat dari persamaan teman saya yang udah dijelaskan oleh teman saya, dia itu mendapatkan persamaan elips ini, sehingga kalau kita mengubahnya itu ke persamaan hiperbola, kita akan mengubah ini menjadi epsilon kuadrat kurang 1. Jadi di sini kita akan mendapat persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per a kuadrat dikali epsilon kuadrat kurang 1 sama dengan 1. Jadi ini kita bisa memisalkannya itu sebagai B. Jadi kita bisa membuat B sama dengan A dikali akar dari epsilon kuadrat kurang 1. Sehingga dari itu semua kita akan mendapatkan persamaan baku dari hiperbola, yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan baku hiperbola itu kan dengan fokusnya itu di c,0. Jadi apa sih c-nya itu? Kalau dari gambar sebenarnya kita sudah bisa mencari c-nya itu berada apa? Jadi c-nya itu ada kan ini kan, sehingga b-nya itu ini, a-nya itu ini kan. Jadi kalau dari gambar biasanya kan kita bisa mencari c-nya itu dari sini. Jadi c sama dengan akar dari b kuadrat ditambah a kuadrat. Atau kalau dijelaskan kita bisa melihatnya itu di sini, yang dimana b tadi kan b sama dengan a dikali akar epsilon kuadrat kurang 1. Jadi kalau kita menurunkannya itu, dia itu akan membentuk seperti ini. Jadi yang pertama kita akan membuat kedua ruas ini kuadrat dan akan menghasilkan ini semua, dan hasil akhirnya itu c sama dengan akar dari b kuadrat ditambah a kuadrat. Selanjutnya ini tak kalah penting, kita akan mencari yang namanya itu asimtot. Jadi asimtotnya ini berguna untuk garis kemiringannya nanti. Kalau garis kemiringannya kan ini kan x-nya nanti, atau garis kemiringannya kalau di kurva atau disketsakan. Jadi di sini kita berangkat dari persamaan baku dari hiperbola, yang dimana di sini adalah x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi ini itu akan dikali silang, sehingga dia itu akan mendapatkan asimtot y sama dengan plus minus b per a dikali akar dari x kuadrat kurang a kuadrat. Jadi untuk x besar maka akar dari x kuadrat kurang a berperilaku seperti x. Jadi ini tuh a kuadratnya itu akan berperilaku seperti x, sehingga saat x-nya itu menuju tak hingga, y-nya itu berperilaku seperti y sama dengan plus minus b per a x. Jadi dari itu semua kita akan mendapatkan persamaan asimtot hiperbola sama dengan y sama dengan plus minus b per a x. Jadi di persamaan hiperbola itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada hiperbola horizontal dan yang kedua ada hiperbola vertikal. Yang membedakannya itu cuma di gambarnya doang. Kalau di hiperbola vertikal itu dia itu akan berada di sumbu X, dan kalau di hiperbola vertikal dia itu berada di sumbu Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal hiperbola horizontal, yang dimana dari persamaan hiperbola x kuadrat per 9 dikurang y kuadrat per 16 sama dengan 1, tentukan A jenis hiperbola, yang B koordinat titik fokus, C persamaan asimtotnya, dan D sketsa gambar. Oke, sekarang kita masuk ke A-nya.
Di sini kita tuh akan mencari jenis hiperbola. Ini tuh jenis hiperbolanya itu horizontal atau vertikal. Jadi kita yang pertama itu kita harus membakukan persamaannya ini terlebih dahulu. Di sini kan ada persamaan x kuadrat per y per 9 dikurang y kuadrat per 16 sama dengan 1. Itu akan diubah menjadi persamaan baku x kuadrat per 3 kuadrat dikurang y kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Oke, ini adalah hiperbola horizontal. Kenapa? Karena x-nya itu a-nya itu berada di bawah x. Jadi kalau hiperbola horizontal itu a-nya itu berada di bawah x, dan kalau hiperbola vertikal itu a-nya itu berada di bawah y. Jadi sehingga kita bisa membuat a-nya itu sama dengan 3 dan b-nya itu sama dengan 4. Oke. Yang selanjutnya B, koordinat titik fokus, yang dimana tadi titik fokus kita itu berada di plus minus c, 0. Kita akan mencarinya itu melalui rumus c sama dengan akar dari b kuadrat ditambah a kuadrat, dimana c sama dengan b-nya itu tadi kan 4, kalau a-nya itu adalah 3. Jadi c sama dengan akar dari 16 tambah 9 sama c sama dengan 5. Jadi kita akan mendapatkan koordinat titik fokusnya itu plus minus 5,0. Kita akan mencari c-nya itu persamaan asimptotnya. Jadi persamaan asimptotnya itu kan tadi kita udah mendapatkan rumus y sama dengan plus minus b per a x. Jadi kita akan mendapatkan asimptotnya itu y sama dengan plus minus 4 per 3x. Selanjutnya kita akan mencari sketsa gambar, yang dimana ini sudah saya gambar tadi. Kalau kita semisal kita tidak mempunyai gambar ini, yang pertama itu kita harus mencari garis kemiringannya terlebih dahulu. Kita akan menggambar garis kemiringannya ini, yang dimana garis kemiringannya itu berasal dari asimptotnya. Yang di sini berarti kita bisa membuat hasil dari asimptotnya tadi. Berarti di sini y sama dengan minus 4 per 3. Berarti di sini y sama dengan 4 per 3. 4 per 3. Selanjutnya kalau setelah kita menentukan garis kemiringannya, kita akan menentukan titiknya. Tadi kan semisal A itu kita misalkan sebagai X dan B itu kita misalkan sebagai Y. Di sini kan A-nya itu 3, jadi A-nya itu berada di sumbu X. Berarti ini adalah minus 3, dan B-nya itu berada di sumbu Y. Ini 4, berarti ini adalah minus 4. Oke. Jadi kira-kira beginilah sketsa grafik dari persamaan hiperbola x kuadrat per 9 dikurang y kuadrat per 16. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor kedua. Soal nomor 2 ini adalah contoh hiperbola vertikal. Di sini ada soal dari persamaan hiperbola minus x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan kayak yang tadi A, jenis hiperbola. Jadi kita akan menentukan jenis hiperbola ini, apakah hiperbola ini hiperbola vertikal atau horizontal. Berarti di sini kita akan menggantinya kayak yang tadi ke persamaan bakunya. Jadi persamaan bakunya ini, sehingga dari sini tadi kan saya bilang kalau vertikal itu A-nya itu berada di bawah Y. Berarti A-nya itu 3 dan B-nya itu 2. Ini adalah hiperbola vertikal. Selanjutnya kita masuk ke koordinat titik fokus, di mana tadi koordinat titik fokus kita itu berada di plus minus c, 0. Berarti di sini c sama dengan akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat. Berarti sama dengan akar dari a kuadratnya itu, tadi kan a-nya itu 3, berarti 9 ditambah b-nya itu 2, 4. Sama dengan akar dari 13. Berarti titik fokusnya itu berada di plus minus 13,0. Selanjutnya kita mencari persamaan asimptotnya. Tadi kan rumus persamaan asimptotnya itu ini. Berarti kita bisa mendapatkan persamaan asimptotnya itu y sama dengan plus minus 2 per 3x. Selanjutnya kita akan sketsa grafik, yang dimana grafiknya itu adalah ini. Oke, sama kayak yang tadi, kalau seandainya kita tidak mempunyai grafik ini, kita bisa mencarinya itu melalui yang pertama itu kita mencari garis kemiringannya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggambar garis kemiringannya, yang dimana garis kemiringannya itu kita buat asimptotnya di situ. Berarti di sini adalah y sama dengan hasil dari asimptotnya ini, y sama dengan minus 2 per 3x dan y sama dengan 2 per 3x. Selanjutnya kita mencari titiknya, titik gambarnya, yang dimana kalau tadi kan saya bilang vertikal itu A-nya itu berada di bawah Y. Berarti A-nya itu 3 dan B-nya itu 2. Kalau A-nya itu 3 berarti itu kan di Y kan. Ini 3, ini minus 3, berarti ini
2, X-nya ini berarti min 2. Cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.